dari kelompok Kupu-Kupu Ninja. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ramasari, absen 12. Saya Syafa Aurelia Putri, absen 33. Saya Wahyu Ilyas, absen 35. Dan di sini kita akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Turunan atau diferensial dari sebuah fungsi f adalah fungsi yang diberi lambang f aksen. Menggunakan definisi turunan pertama fungsi, maka diperoleh rumus dasar turunan pertama fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, jika fungsi fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Jika fungsi fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Lalu yang ketiga, jika fungsi fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Selanjutnya, jika fungsi fx sama dengan kotan x, maka f aksen x sama dengan min kosekant kuadrat x. Lalu, jika fungsi fx sama dengan sekant x, maka f aksen x sama dengan sekant x dikali tan x. Yang terakhir, jika fungsi fx sama dengan kosekant x, maka f aksen x sama dengan min kosekant x dikali kotan x. Selanjutnya itu ada sifat turunan fungsi. Nah, bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama dari fungsi U dan V. Berikut sifat-sifat turunan fungsi dari trigonometri. Yang pertama itu fx sama dengan k dikali U, maka f aksen x sama dengan k dikali U aksen. Untuk yang kedua itu fx sama dengan U plus minus V, maka f aksen x sama dengan U aksen plus minus V aksen. Nah, sifat turunan yang ketiga itu ada fx sama dengan U dikali V, maka f aksen x sama dengan V U aksen ditambah U V aksen. Untuk sifat turunan yang keempat, itu ada fx sama dengan U pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali U pangkat n-1 dikali U aksen. Nah, sifat turunan fungsi trigonometri yang terakhir itu ada fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan v u aksen min u v aksen per v kuadrat. Selanjutnya ada aturan rantai dari turunan fungsi trigonometri. Misalnya, diketahui komposisi fungsi y sama dengan f kali ux atau y sama dengan f dalam kurung ux dengan f dan u merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai turunan. Nah, turunan dari y dinyatakan oleh y aksen sama dengan f aksen dalam kurung u kali x dikali u aksen x atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Selanjutnya, rumus umum turunan fungsi trigonometri. Rumus umum turunan fungsi trigonometri ini menggunakan aturan rantai. Ada 12 aturan rantai untuk rumus umum turunan fungsi trigonometri. Materi selanjutnya ada turunan kedua fungsi. Turunan kedua dapat diartikan sebagai turunan dari turunan pertama. Misalkan fungsi f dinyatakan oleh fx. Berikut cara menentukan turunan keduanya. Yang pertama, menentukan turunan pertamanya yaitu f aksen x. Yang kedua, turunkan f aksen x lagi terhadap x. Turunan keduanya yaitu f double aksen x. Untuk lebih jelas lagi tentang materi turunan fungsi trigonometri, simak contoh soal dan latihan soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, jika fungsi fx sama dengan tan x, tentukan nilai f aksen dari pi per 6. Yang pertama, dari soal fungsi fx sama dengan tan x, turunan dari fx sama dengan tan x adalah f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Lalu, untuk f aksen dari pi per 6 adalah sekant kuadrat x, yang mana x-nya ini diganti menjadi pi per 6. Jadi, f aksen pi per 6 sama dengan sekant kuadrat pi per 6. Sama dengan sekant kuadrat dari pi per 6. Pi per 6 adalah 30, sehingga menjadi sekant kuadrat 30. Dan sekant 30 itu merupakan 2/3 akar 3. Jadi, 2/3 akar 3 ini dikuadratkan
sehingga hasilnya menjadi 4/3. Jadi nilai F aksen dari pi per 6 adalah 4/3. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 4 sin x ditambah 3 cos x, di mana f(x) sama dengan 4 sin x ditambah 3 cos x. Untuk turunan dari sin x sendiri, itu adalah cos x. Dan untuk turunan dari cos x, itu adalah min sin x. Jadi, untuk fungsi x sama dengan 4 sin x plus 3 cos x ini menjadi f aksen x sama dengan 4 cos x ditambah 3 min sin x. Kemudian f aksen x-nya 4 dikali cos x menjadi 4 cos x. Dan 3 min sin x dikali menjadi min 3 sin x. Jadi, untuk f aksen x-nya sama dengan 4 cos x min 3 sin x. Contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan kedua fungsi f(x) sama dengan cos 8x. Untuk menjawab soal di atas, yang pertama kita harus menentukan turunan pertama dari cos x. Turunan pertama dari cos x adalah y aksen sama dengan min sin x. Sehingga cos 8x turunan pertamanya adalah min 8 sin 8x. Setelah kita mengetahui untuk turunan pertamanya, kita bisa menentukan turunan keduanya. Untuk turunan keduanya, kita harus menurunkan turunan pertama dari sin 8x. Untuk turunan pertama dari sin x, yaitu y aksen sama dengan cos x. Maka, untuk turunan pertama dari sin 8x, itu adalah 8 cos 8x. Setelah itu, kita menentukan turunan keduanya dengan cara min 8 kita kalikan dengan 8 cos 8x. Menghasilkan min 64 cos 8x. Jadi, turunan keduanya fungsi double aksen x adalah min 64 cos 8x. Soal yang pertama yaitu f(x) sama dengan 3x sin 5 min 4x. Bentuk ini merupakan bentuk U dikali V, yang mana U adalah 3x dan V adalah sin 5 min 4x. Bentuk U ini kemudian diturunkan menjadi 3, dan V diturunkan. Turunan dari 5 min 4x adalah min 4, dan turunan dari sin adalah cos. Dan angka di belakangnya tetap sama, yaitu 5 min 4x. Selanjutnya, masuk ke rumus, yaitu f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen. Dengan nilai u aksen adalah 3 dikali v, yaitu sin 5 min 4x. Kemudian ditambah u v aksen dengan nilai u 3x, dan v aksennya adalah min 4 cos 5 min 4x. Selanjutnya, 3 dikali sin 5 min 4x adalah 3 sin 5 min 4x. Kemudian ditambah 3x dikali min 4 cos 5 min 4x adalah min 12x cos 5 min 4x. Dengan hasil akhir, 3 sin 5 min 4x dikurangi 12x cos 5 min 4x. Jadi, hasil dari fx sama dengan 3x sin 5 min 4x adalah 3 sin 5 min 4x dikurangi 12x cos 5 min 4x. Untuk latihan soal yang kedua, yaitu turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 6 sin kuadrat x, di mana fx sama dengan 6 sin kuadrat x memiliki f aksen x sama dengan 6 dikali 2 dikali sin x dikali cos x dan dikali 1. Di mana untuk 6 itu didapatkan dari soal fungsi fx, yaitu 6 sin kuadrat x, dan untuk 2 sin x ini didapatkan dari pangkat 2 di sini dipindahkan ke depan dengan syarat pangkat dikurangi dengan 1, karena menggunakan rumus yaitu n min 1. Sehingga
sin kuadrat X menghasilkan 2 sin X. Untuk turunan sin X sendiri, itu adalah cos X. Jadi, di sini sin X memiliki turunan yaitu cos X. Dan untuk 1 di sini didapatkan dari X yang mempunyai nilai yaitu 1. Sehingga f aksen X sama dengan 12 sin X cos X. Jadi, turunan utama dari fungsi fx sama dengan 6 sin kuadrat X, yaitu f aksen X sama dengan 12 sin X cos X. Latihan soal yang ketiga. Fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan sekant 2x. Jika f double aksen diturunkan ke 2f, nilai f double aksen untuk pi per 2 adalah. Untuk menjawab soal berikut ini, kita harus menentukan terlebih dahulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari sekant 2x, diketahui bahwa turunan dari sekant x yaitu sekant x dikali tan x. Sehingga turunan pertama dari sekant 2x menjadi 2 sekant 2x dikali tan 2x. Setelah menemukan turunan pertamanya, lalu kita bisa menentukan f double aksennya. Dengan cara sekant 2x ini kita turunkan lagi menjadi turunan pertama, menjadi sekant 2x dikali tan 2x. Dan tan 2x ini kita turunkan menjadi turunan pertama, di mana turunan pertama dari tan x yaitu y aksen sama dengan sekant kuadrat 2x. Sehingga tan 2x menjadi 2 sekant 2x. Untuk menjawab nilai f double aksen, kita bisa menggunakan rumus y sama dengan u dikali v, menjadi y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali f aksen. Di mana untuk u ini itu adalah sekant 2x dan untuk v tan 2x. Saja kita memasukkan dengan menggunakan rumus ini. Jadi 2 sekant 2x dikali tan 2x ditambah sekant 2x dikali 2 sekant kuadrat 2x menghasilkan 4 sekant 2x dikali tan kuadrat 2x plus sekant 2x. Selanjutnya kita ganti nilai x dengan pi per 2. Sehingga 4 sekant 2x pi per 2 dikali tan kuadrat 2 pi per 2 ditambah 4 sekant pangkat 3 2 dikali pi per 2. Ini kita bisa coret 2-nya. Kita coret. Dan kita coret. Sehingga menghasilkan 4 sekant pi dikali tan kuadrat pi ditambah 4 sekant pangkat 3 pi. Pi ini kita ganti dengan nilai 180 derajat. Sehingga sekant 180 derajat adalah min 1. Dan tan kuadrat 2x yaitu 0 kuadrat. Dan sekant pangkat 3 pi adalah min 1 pangkat 3. Sehingga 4 dikali min 1 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 3 menghasilkan 0 ditambah 4 kali min 1 pangkat 3 yang menghasilkan nilai min 4. Pembelajaran yang menyenangkan menurut kelompok kami yaitu dengan menggunakan puzzle. Dengan begitu, kita lebih cepat untuk menghafal rumus fungsi turunan trigonometri. Selain itu, kita juga tidak akan bosan selama pembelajaran. Bersama anak IPA, mari bahagia bersama-sama. Bersama kupu-kupu ninja, tangani soal matematika.